Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Arya Nugraha dari Universitas Mataram, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan terkait dengan novel yang berjudul The Lost Symbol atau Simbol yang Hilang, karyanya Dan Brown. Nah, sedikit cerita bahwa Robin London namanya, seorang profesor ahli simbol dari Harvard, diundang oleh teman lamanya, Peter Solomon, untuk memberikan ceramah di gedung Capitol di Washington. Nah, tapi saat itu tiba di sana, London malah menemukan sebuah kejadian mengerikan, atau tangan Peter ditemukan dipotong dan diletakkan di tengah ruangan, penuh dengan tato simbol-simbol aneh. Nah, ternyata Peter Solomon ini telah diculik, atau si penculik, seorang pria misterius bertato, menyebut dirinya Malak namanya, menuntut London ini untuk memecahkan misteri kuno. Freemasonry atau organisasi rahasia demi menentukan pengetahuan rahasia yang katanya memiliki kekuatan luar biasa. Nah, London bekerja sama dengan Catherine Solomon ini, adik Peter, yang merupakan ilmuwan di bidang ilmu neotik atau yang disebut dengan ilmu tentang kekuatan pikiran manusia. Bersama-sama mereka menyelidiki berbagai simbol, bangunan, dan rahasia tersembunyi di kota Washington, dan sambil berusaha menyelamatkan Peter ini. Nah, apa yang dicari di sana? Mal'an ini ingin menemukan kata rahasia atau rahasia kuno Freemason yang diyakini bisa memberikan kekuatan besar. Tapi sebenarnya rahasia itu bukan tentang sihir atau kekuatan luar biasa, melainkan pengetahuan kuno tentang potensi besar yang ada dalam diri manusia sendiri. Nah, akhir cerita dalam novel ini, setelah melalui banyak teka-teki dan bahaya tadi, London ini dan Catherine menyadari bahwa simbol yang hilang dan pengetahuan yang dicari-cari itu sebenarnya telah lama tersembunyi di depan mata, di tempat-tempat umum di Washington. Dan rahasia terbesar adalah bahwa kekuatan sejati ada dalam pikiran manusia, bukan dalam benda atau mantra. Nah, Mal'ah ini akhirnya gagal dalam usahanya. Peter diselamatkan terus, dan London ini mendapatkan pemahaman baru tentang makna sejati dari simbol pengetahuan dan spiritualitas. Nah, terus yang kedua, novel kedua yang saya baca karyanya Dan Brown ini adalah judulnya Angel Demons atau Malaikat dan Iblis. Nah, karya ini dari Dan Brown ini menceritakan tentang Robin London juga, seorang profesor ahli simbol dari Harvard, dipanggil ke Kers atau pusat perhatian di Swiss. Nah, setelah seorang ilmuwan ini ditemukan tewas secara misterius dengan simbol aneh yang dibakar di dadanya, bertuliskan Illuminati namanya, nama kelompok rahasia kuno yang dianggap telah punah. Ternyata si ilmuwan ini telah menciptakan antimateri atau zat berbahaya yang sangat kuat. Namun antimateri itu dicuri dan dibawa ke Vatikan, tepat saat kota itu sedang mempersiapkan pemilihan paus atau konklav namanya dulu. Nah, Illuminati ini mengancam akan meledakkan Vatikan dengan antimateri itu dalam waktu kurang dari 24 jam saat itu. Nah, selanjutnya petualangannya di Roma itu, London ini bekerja sama dengan Vittoria Vertra, anak dari ilmuwannya, terbunuh. Mereka berdua berpacu dengan waktu yang
waktu menyusuri berbagai gereja kuno dan tempat rahasia di Roma, mengikuti jejak simbol yang disebut dengan sebagai jalan penjarahan. Nah, jejak tersembunyi ilmu Ninati. Nah, setiap jejak bagi mereka adalah membawa mereka ke lokasi baru, di mana satu persatu kardinal penting dibunuh secara brutal. Nah, tujuannya jelas, yaitu membalas dendam kepada gereja Katolik atas penindasan terhadap ilmu pengetahuan di masa lalu. Nah, singkat cerita, akhirnya London menemukan bahwa di balik semuanya bukanlah Illuminati sejati, melainkan seorang dari dalam Vatikan sendiri yang berusaha menciptakan musuh palsu untuk membuat gereja terlihat kuat. Nah, anti materi berhasil diamankan sebelum meledak dan kebenaran diungkapkan. Ternyata paus baru dipilih dan London kembali ke Herworth dengan banyak pertanyaan baru tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Nah, selanjutnya tema utama bagi saya dalam novel yang kedua ini, Malaikat dan Iblis ini, adalah soal bagaimana pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan, yang dimana hari-hari ini justru pertentangan itu justru agama itu tak pernah selesai dengan ilmu pengetahuan yang ada tentang penelitian baru tentang bagaimana agama itu dipahami di era teknologi saat ini. Dan yang kedua adalah bagaimana orang memahami simbol kuno dan organisasi rahasia yang disebut dengan Illuminati tadi, justru berbeda cara pemahaman orang. Terus yang selanjutnya adalah pencarian kebenaran dan makna spiritual. Apa sih di balik novel-novel itu? Sehingga novel-novel itu semakin dibaca justru sangat familiar di era-era ini kalau kita baca gitu. Terus selanjutnya adalah mengapa pentingnya kita mempelajari kedua novel ini, antara novel Malaikat dan Iblis dan simbol yang hilang ini, karya Von Droen ini. Nah, bagi saya pribadi, mempelajari kedua novel ini cukup menarik. Yang pertama itu bagi saya adalah mengajak kita berpikir kritis. Itu satu. Jadi kedua novel ini penuh dengan teka-teki justru, simbol dan misteri. Saat membacanya kita seperti ikut memecahkan masalah bersama tokohnya ini, melatih kita untuk satu misalnya adalah menganalisis informasi. Terus yang kedua adalah menyusun petunjuk, melihat hubungan antara hal-hal yang kelihatannya tidak berhubungan. Nah, penting untuk melatih itu gitu. Terus yang kedua bagi saya adalah mengenal budaya, terus sejarah dan simbol. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari novel ini sebenarnya. Tanpa kita sadari bagaimana sejarah agama, terus ilmu pengetahuan, terus organisasi rahasia seperti ilmu Minati dan Freemason itu tadi. Terus arsitekturnya dan kota bersejarah seperti Vatikan dan Washington tadi justru itu menarik. Makna simbol-simbol kuno dan cara kerjanya dalam budaya manusia itu bagaimana dan seterusnya. Terus bagi saya selanjutnya adalah dalam mempelajari novel ini adalah mengajarkan nilai tentang ilmu dan kepercayaan. Bagaimana dalam Malaikat dan Iblis ini misalnya, novel ini misalnya, kita diajak untuk merenungkan hubungan antar agama dan sains. Terus yang kedua dalam simbol yang hilang ini misalnya, kita diajak untuk memahami atau kekuatan pikiran dan spiritual manusia itu sendiri. Nah, terakhir bagi saya adalah yang paling menarik bagi saya di sini untuk mempelajari kedua novel ini adalah menumbuhkan minat membaca dan rasa ingin tahu. Nah, itu yang paling penting. Ya, bagaimana kita hari-hari ini justru harus mencari tahu tentang novel, di balik novel itu. Apa ilmu pengetahuan dan apa membangkitkan minat belajar kita, minat baca kita, dan
keingintahuan kita. Itu yang paling penting, kita mengkonsumsi novel-novel seperti karyanya Robin Brown ini gitu. Terus mengenai sisi lain dari dunia ini, dalam novel ini kita jadi tahu bahwa dunia ini penuh misteri, simbol, dan sejarah tersembunyi yang menarik untuk dipelajari. Kadang hal-hal yang terlihat biasa misalnya ternyata punya makna dalam, sangat dalam, seperti novel tadi gitu, kedua novel itu. Oke, teman-teman semua, untuk yang terakhir, bagaimana hubungan pentingnya filologi ini dalam memahami novel ini adalah, nah apa sih itu filologi gitu. Jadi menurut saya filologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah lama, termasuk misalnya tadi bahasa kuno, terus simbol dan tulisan lama, terus sejarah teks, terus makna budaya dan konteks suatu tulisan zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, filologi sangat penting untuk memahami pesan tersembunyi gitu dalam simbol sejarah, dalam dan simbol dalam sejarah itu sendiri. Nah, pentingnya filologi di sini dalam novel ini, misalnya dalam Malaikat dan Iblis dan novelnya Simbol yang Hilang ini adalah satu, misalnya membaca simbol dan bahasa kuno tadi. Nah, kedua novel ini penuh dengan tulisan Latin misalnya. Bagaimana kita memahami tulisan Latin. Terus yang kedua adalah simbol Masonik dan Illuminati gitu, Illuminati atau organisasi rahasia yang disebut tadi. Terus bagaimana kode rahasia dan naskah kuno gitu. Tanpa kemampuan filologis misalnya, kita tidak bisa memahami arti sebenarnya dari pesan-pesan itu gitu, pesan di balik itu. Bagaimana kita memahami bagaimana naskah kuno itu bekerja, apa pentingnya mempelajari naskah kuno, apa pentingnya mempelajari itu, justru kita menggalinya lewat ilmu filologi tadi. Nah, filo itu apa misalnya? Dari dalam bahasa Yunani misalnya, filo itu adalah kasih sayang atau cinta. Sedangkan logis itu yang artinya masuk akal, atau yang disebut dengan akhir-akhir ini adalah pengetahuan gitu. Terus menulis agar akan budaya dan kepercayaan. Nah, dalam kedua novel ini Robin London menuliskan tentang sejarah Freemason atau simbol yang hilang. Terus yang kedua sejarah konflik agama dan ilmu Malaikat dan Iblis ini. Itu yang untuk memahami ini dibutuhkan pemahaman teks-teks lama, termasuk kitab surat, terus rahasia dan catatan sejarah. Nah, filologi ini membantu kita meletak pemikiran dan nilai-nilai zaman dahulu yang masih berpengaruh hari ini. Terus yang berikutnya adalah bagaimana cara kita membedakan fakta dan mitos. Nah, penting kita mempelajari filologi ini adalah bagaimana cara kita membedakan mana sebenarnya sesuatu yang fakta dan mana sesuatu yang mitos gitu. Jadi Dan Brown ini sering mencampurkan fakta sejarah dan fiksi. Nah, itu menariknya Dan Brown ini dengan pendekatan filologi gitu. Terus terakhir adalah filologi itu justru membentuk sikap ilmiah dan tidak mudah percaya kita pada informasi tanpa bukti. Nah, itu pentingnya. Terus selanjutnya bagi saya adalah yang paling penting adalah menghargai warisan budaya. Nah, melalui filologi kita jadi paham. Nah, betapa berharganya teks dan simbol itu. Terus yang kedua adalah mengapa naskah kuno ini dilestarikan dan dikaji ulang. Nah, bagaimana pemikiran lama itu masih relevan di zaman modern ini. Nah, ini membutuhkan rasa hormat terhadap warisan intelektual manusia, kecerdasan manusia. Jadi kesimpulan saya adalah filologi ini, kesimpulan sederhana saya adalah justru filologi ini dalam kedua novel ini seperti kunci yang membuka pintu gitu, rahasia masa lalu. Nah,
Dan filologi justru mengajarkan itu. Dan ibaratnya kita membuka kunci yang membuka pintu rahasia masa lalu di balik itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kedua novel ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.